Pertama, banyak ibadah. Ibadah apa? Untuk meraih cinta Allah, ada ibadah haji, ada saum, ada zikir dan berdoa. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, zikir itu mengikat hati kita untuk senantiasa bersama Allah. Zikir itu untuk mengikat bahwa kita nggak jauh dari Allah. Dan zikir itu nutrisi kita, untuk hati kita. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan bahwa zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ibadah di bulan Dzulhijjah ini yang paling dikenal adalah ibadah haji dan juga ibadah kurban. Namun ternyata penting bagi kita juga untuk mengetahui ilmu tentang bulan Dzulhijjah ini, karena ternyata walaupun mungkin setiap tahun ini dikaji, tapi penting bagi kita untuk terus mendapatkan siraman rohani, terus mendapatkan motivasi agar kita semakin di-charge ulang, sehingga bisa lebih semangat dan lebih istiqomah dan lebih khusyuk tentu dalam menjalaninya. Yaitu ada apa di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Info yang saya dapat bahwa ternyata banyak sekali keutamaan di sana. Dan insya Allah akan digali pada malam hari ini bersama guru kita, Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Humaidi, sehingga kita mendapat bekal pada malam hari ini apa yang sebaiknya dan apa yang terbaik untuk kita lakukan bagi kita yang mungkin khususnya yang mungkin belum terpanggil ya untuk melaksanakan ibadah haji tentunya. Apa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah terkhusus di di 10 hari awal ini. Semoga Allah mudahkan kita tentunya untuk memahami dan menangkap ilmu yang akan dibahas pada malam hari ini sehingga kita dimudahkan untuk dapat mengamalkannya. Baik, pada para jemaah sekalian, sebelum dimulai silakan untuk menyiapkan alat tulis barangkali, catatannya, orat-oretnya barangkali nanti pada sesi kajian silakan untuk ditanyakan apa yang mungkin belum dipahami. Dan pada jamaah sekalian kembali lagi saya selalu mengingatkan yang bagi jamaah yang bergabung dimohon agar mengajukan pertanyaan nanti melalui chat atau mungkin boleh melalui audio. Silakan diajukan setelah nanti Ustadz selesai menyampaikan materi, karena tidak jarang pertanyaan ditulis awal-awal suka terjawab pada paparan Ustadz selama tausiah beliau. Bahkan tidak jarang juga mungkin jadi kelewat sama saya, nanti tidak terbaca karena terselip oleh yang lain. Jadi silakan untuk mengajukan pertanyaan baik melalui chat maupun audio, kami persilahkan setelah nanti kita selesai menyampaikan materi sehingga lebih mengena apa yang akan dipertanyakan khususnya pada tema yang akan dibahas pada malam. Baik, langsung saja pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Humaidi, waktu dan medianya kami persilahkan Ustadz. Masih di mute Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para guru besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dokter, para siswa, para dosen tentunya. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, menarik tema kajian hari ini. Kita akan bicara tentang ibadah Dzulhijjah, ya. Jadi ibadah Dzulhijjah ini luar biasa. Kita masuk ke kajiannya bahwa ibadah Dzulhijjah ini kalau kita lihat merujuk semuanya ke dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2, ya. Jadi merujuk ke sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin ashr. Kelihatan ya Pak ya. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Jadi yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu adalah 10 Dzulhijjah. Ya, pendapat ini merujuk kepada komentar Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan yang lainnya dari ulama salaf dan khalaf. Itu dalam Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berpendapat bahwa malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini barangkali ya, jadi 10 hari pertama, gitu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ibadah yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan buat kita semua Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ibadah pada 10 hari pertama, ya, pada bulan Dzulhijjah. Ini ibadah yang luar biasa, ya. Ibadah yang benar-benar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Ibadahnya ini Bapak Ibu, yaitu Dzulhijjah itu meningkatkan ibadah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kata Rasulullah, ada syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang tidak akan pernah berkurang pahalanya, yaitu 2 bulan Aid. Ya, ada Idul Fitri, Ramadan, ada Idul Adha, Dzulhijjah. Itu meningkatkan ibadah dan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syahrani la yanqusan. Ini ada 2 bulan yang tidak berkurang pahalanya, gitu Pak. Yaitu 2 bulan Aid, yang punya Id, yaitu Ramadan dan Idul Fitri, ya, dan Dzulhijjah, Idul Adha. Jadi pahalanya tidak berkurang Pak Adri. Luar biasa, kalau tidak berkurang ada terus pahalanya. Ya. Makanya kita jangan menyia-nyiakan. Bahkan di sini Bapak Ibu hadisnya ini. Nah, ini hadis. Ya. Ini hadis yang luar biasa. An Ibni Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam, tidak ada dari hari-hari, al-amalus salihu
amal soleh itu fiha, pada hari-hari itu, ahabbu ilallahi azza wa jalla, yang lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, itu hari yang 10 hari. Jadi tidak ada lagi amal soleh yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Kebayang ya? Jadi tidak ada amal soleh yang paling dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Kalau pemerintah kapan Pak Adri? Belum, masih sidang isbat atau sudah selesai? Baru ada tanggal merahnya aja Ustaz. Oh. Sidang isbatnya belum. Kalau sebagian tadi saya dengar udah ada yang biasa. Sudah ada tadi pengumumannya. Oh, kapan Prof? Mulai Prof? Jadi itunya apa? Mulai tanggal 1-nya itu bukan besok tapi lusa. Oh, nah. Kalau pemerintah ini ya hari Selasa berarti. Nah, saya mulai. Pas saya ngaji Pak Adri insya Allah. Nah, satu. Kalau kita lanjut ya. Jadi Selasa pemerintah ya. Berarti Muhammadiyah besok. Iya. Ya. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya jihad aja kalah oleh melakukan ibadah pada hari 10 hari itu. Rasul menjawab, walal jihad fisabilillah. Juga jihad kalah. Nah, itu ya. Illa rajulan, ya, kecuali kalau ada seseorang yang kharaja binafsihi wa malihi, yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, dia berperang, thumma lam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang lagi, meninggal. Tentunya lebih utama itu kalau syahid ya. Tapi kalau hanya untuk jihad saja itu lebih mulia ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini barangkali ya terinspirasi betul lah di sini Bapak Ibu sekalian. Maka kita jangan menyia-nyiakan gitu ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan ini ya. Ini makanya harus benar-benar kita melakukannya dengan sebaik-baik. Begitu? Mudah-mudahan kita bisa merespon perintah Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa merespon perintah ini dengan kekuatan iman dan amal soleh. Itu. Nah, nanti amal apa saja nanti kita bicara. Yang harus dilakukan amal apa saja. Nah, jadi ini bulan untuk meningkatkan ibadah dan meraih cinta Allah. Intinya itu ya. Ibadah apa saja? Mungkin begitu pertanyaannya. Nah, ibadah apa saja? Kita masuk ya. Ibadah apa saja? Oke, kalau kita masuk sekarang, ibadah apa saja? Ibadah apa saja? Ini ibadahnya. Pertama, Bapak Ibu, ada saum. Ini dulu ya, haji. Ibadahnya ini haji. Jelas ini haji umroh ya. Kan ibadah yang utama itu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala umratu ila al-umrati
kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Saudara-saudara kita ini sudah berkumpul di Mekah, ya, yang gelombang 1 saja sudah ada di Mekah. Karena kita tanggal 8 hari Tarwiyah menuju Mina nanti. Minanya begitu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu banyak amal soleh. Haji itu kan mulai tanggal 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau pakai nafar thani, kalau nafar awal tanggal 12 berhenti melakukan ibadah haji. Artinya menyelesaikan ibadah haji di tanggal 12. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari ibadah haji itu. Jadi hanya 6 hari. Yang lama itu nunggu keberangkatan dan kepulangan. Ya, nah ini kita mulai tanggal 8. Ini Bapak Ibu ya, maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah di sini. Jadi bulan meningkatkan ibadah dan meraih cinta Allah. Nah, salah satu ibadahnya ini. Gitu. Apalagi ibadahnya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini saum. Nah, saum. Ini saum ini nih yang melahirkan beberapa pendapat ya. Pertama, an Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi tis'adil hijjah. Adalah Rasulullah saum pada 9 Zulhijjah. Ini 9 itu 9 hari atau tanggal 9. Ya, 9 hari Zulhijjah itu tanggal 9 atau 9 Zulhijjah, 9 hari. Wa yauma Asyura, hari Asyura, wa thalathata ayyamin kulli syahr. Dan 3 hari pada setiap bulan. Awal asnaini minasyahr wal khamis, juga ada saum Senin dan Kamis. Ini nih yang jadi titik-titik di sini. Maka Bapak Ibu jangan pernah kaget kalau nanti ada perbedaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dalam respon hadis ini. Ada orang yang saum 9 hari dari tanggal 1. Ya, itu ini sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar. Ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah juga menyebut keutamaan saum-saum pada hari ini. Ya, jadi ada sahabat Nabi yang saumnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang tanggal 9 saja. Ya, ini dari memahami ini perbedaan ini. Saum. Ya. Jadi bulan meningkatkan amal dan cinta Allah, salah satunya saum. Ini amal solehnya Bapak Ibu. Ya. Pak Andri mau berapa hari saum nih? Salah 1. Mudah-mudahan bisa 9 hari. Dan amal soleh tidak hanya saum ya. Ya, betul. Banyak ya. Ya, jadi ada yang saum dari tanggal 1. Salah satunya mengikuti Abdullah bin Umar. Yang selanjutnya ibadah apa lagi? Ini masih saum ya. Ini beberapa hadis yang menjelaskan Rasulullah melakukan saum. Ini saum 10 gitu ya. Yang jadi titik tekan interpretasi para ulama itu. Maka ada yang saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 karena kita dilarang saum tanggal 10 karena itu adalah Zulhijjah ya, Idul Adha. Ya. Itu dilarang yang tanggal 10. Tapi 1 sampai 9 itu para ulama berselisih pendapat, betul. Banyak komentar. Nah ini.
Ini Ibnu Hajar. Jadi pendapat ini tentunya jadi catatan buat kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan berselisih. Kalau beda pendapat nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berselisih. Ya, kedewasaan beragama kita itu manakala kita sudah bisa menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau belum menghargai perbedaan pendapat, ya kita belum dewasa dalam beragama. Demikian Bapak Ibu ya, ini ibadah sahurnya. Jadi pada 19 ini ada ibadah haji, ya, kemudian ada sahur. Apalagi Bapak Ibu? Nah, ibadahnya nih dalilnya ya. Ada zikir dan berdoa. Banyak-banyak zikir dan berdoa di 10 hari pertama ini. Ma min ayyam a'zamu indallah wala ahabbu ilayya minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashr. Ya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Dan tidak ada yang lebih aku cintai dari 10 hari. Bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, fa'akthiru fihinna minat tahlil. Perbanyak oleh kalian tahlil. La ilaha illallah. Perbanyak. Wa takbir. Perbanyak takbir Allahu Akbar. Wa tahmid. Dan tahmid. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan ini ibadahnya banyak-banyak zikir kepada Allah. Jadi poin pertama itu. Pertama banyak ibadah. Ibadah apa? Untuk meraih cinta Allah ada ibadah haji. Ada sahur. Ada zikir dan berdoa. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, zikir itu mengikat hati kita untuk senantiasa bersama Allah. Zikir itu untuk mengikat bahwa kita nggak jauh dari Allah. Dan zikir itu nutrisi kita, untuk hati kita. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan bahwa zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Kalau ikan tidak dikasih air, maka ikan itu akan kelepek-kelepek. Gitu ya. Begitu juga kalau hati tidak dikasih zikir, maka hati itu akan kelepek-kelepek. Ini banyak-banyak zikir. Ini perintah Rasul, fa'aktiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Di 10 hari pertama ini nih. Baca Quran, masuk di sana. Afdhalu dzikr. Ya tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal itu membaca Al-Quran. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi catatan penting ya buat kita. Jadi sekali lagi, bulan Zulhijjah itu adalah bulan kita meningkatkan amal untuk meraih cinta Allah. Apa saja amal solehnya? Ada ibadah haji, ada sahur, ada zikir dan berdoa. Nah, ini tingkatkan amal soleh. Nanti diskusi Pak Adri berapa menit nih saya presentasi? Biasa. Biasanya dari jam 9 sampai setengah 10 minimal. Boleh lebih, Ustaz? Boleh. Ada kurban. Masya. Ada kurban. Jadi tanggal itu. Maka teman-teman kita tidak mau kurbannya tanggal 11, 12, 13. Ayam tasyrik masih boleh ya. Makanya yang mengejar itu, mengejar amal soleh tanggal 10 itu. Yang lebih utama itu. Ya. Aisyah. Ini hadis dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adamiyun, tidaklah beramal anak Adam, min amalin,
pada sebuah amal yauman nahar, pada hari nahar, hari berkurban, ahabba ilallahi min ihraqid dam, yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amal yang lebih baik, yang lebih dicintai Allah pada tanggal 10 Yaumun Nahar itu berkurban. Innahu, sesungguhnya ya hewan itu layati yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulunya, wa adlafiha, dan kukunya. Ditampakkan nanti di akhirat. Hadis ini tidak ada kaitannya hewan kurban tidak boleh dimakan oleh yang kurban, nggak ada. Karena orang yang kurban pun boleh memakan daging kurban, nggak ada kaitan. Ini hanya menjelaskan bahwa hewan kurban itu nanti akan datang pada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita semangat di kurban, ya. Bahkan ada ancamannya ya, orang yang nggak kurban tuh. Nah, ini ancaman. Ini sunnah. Kalau yang mau kurban dari mulai tanggal 1, nah ini nggak boleh, bukan nggak boleh, sunnahnya. Nah, ini kan sekarang viral tuh, nggak boleh, sunnah. Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu man kana lahu dhibun yadhbahuhu, siapa yang punya hewan sembelihan yang akan dia sembelih, fa idza uhilla hilalu dzilhijjah, apabila telah ada hilal dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, tidak boleh dia memotong rambutnya, dan rambutan apapun tidak boleh dia, wala min adfarihi syai'an, dan juga tidak boleh dia memotong kukunya sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Sampai dia berkurban. Sunnahnya begini. Sunnah itu Pak. Sunnahnya gitu. Kalau yang mau kurban, kalau nggak mau kurban ya nggak apa-apa. Tapi kata orang Sunda menyapu perihan atau cenata kurban atau cenah kuku tong ditek-tek gitu. Ya, atau Bapak itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ancaman. Oh, ini ancaman ini. Ini ancaman orang yang tidak berkurban. Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keleluasaan untuk berkurban, walam yudhhi, dan dia tidak berkurban, ya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, itu. Dianggap apa? Coba kita kalau interpretasikan di sini Bapak Ibu, dianggap apa ini? Jangan dekat-dekat dengan kami. Satu, orang najis ya. Orang yang punya adat. Ini bayangin nih. Dianggap najis. Kan enggak kita ya. Yang kedua apa gitu? Dianggap mungkin ya enggak punya iman. Ya. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kan kurban itu sunnah muakkad yang ternyata ada ancaman kalau kita tidak melakukannya. Fala yaqrabanna musallana. Gitu. Saya pernah bertemu dengan kakek-kakek Badri penunggu sendal di masjid. Di salah satu masjid. Ustaz, saya pengen berkurban. Gak usah kek, saya bilang. Tapi saya pengen, Ustaz, jangan nengangin saya masuk surga. Tanya, kakek punya uang? Ada. Ternyata uangnya dikeresekan. Saya hitung itu, kurang lebih 5 juta. 2.
Luar biasa. Artinya si kakek ini ngumpulin uang untuk kurban. Luar biasa ini semangat kakek ini. Ya, kenapa kakek begini? Saya pengen kurban sebelum saya meninggal, Ustaz, katanya. Dan ternyata Allah mengijabah keinginannya setelah beliau kurban, ya 3 bulan kemudian wafat. Itu meninggal dunia si kakek itu. Makanya kalau kita meninggal sebelum atau sesudah melakukan amal soleh, Bapak Ibu, itu adalah saat-saat meninggal yang terhormat ya. Saat-saat meninggal yang terhormat. Kata Mu'ad bin Jabal, ya bunaya, wahai anakku, idza sholaita sholatan fasalli sholata muwati. Hei anakku, kalau kamu sholat, jadikan sholat terakhir untukmu. La tadunnu annaka ta'udu ilaiha abada. Kamu jangan menganggap setelah sholat ini bisa lagi sholat. Belum tentu. Maka kita kurban tahun ini, jangan-jangan setelah kurban ini kita nggak ketemu lagi kurban. Ya bunayya innal mu'min yamutu baina hasanatayn. Hai anakku, orang mukmin itu, anak mukmin itu, orang mukmin itu mati di antara 2 kebaikan. Hasanatin qaddamaha wa hasanatin akharaha. Dia mati sebelum dia melakukan kebaikan, dia mati dia terus melakukan kebaikan. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, makanya jadi motivasi kita untuk segera kurban ya. Kalau sebungkus rokok tuh berapa, Pak? Kirang uninga Ustaz abi Ya, saya tah. Namun uninga berarti uninga rokok. Kalau orang ngerokok kemudian dia punya alasan nggak kurban, ngeri ya. Kan kalau ngerokok tuh katakan 20.000 sebungkus. Atau 1.000 saja, 10.000 kali sebulan 300.000 kali 12 cukup, itu lebih ya. Nah itu, jadi tingkatkan iman dan amal soleh dan meraih cinta Allah, karena ini diantara amal-amal soleh yang tidak boleh kita lupakan di tanggal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah ini ada kurban salah satu. Apalagi? Nah ini kita lakukan tobat dengan berbagai amal soleh yang telah disunnahkan oleh Rasulullah, ya, dan mengingat juga kemuliaan dan fadilah bulan Dzulhijjah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Ini ibadah-ibadahnya. Nah, itu ibadah-ibadahnya itu, Bu Adri. Nah, nggak boleh, apalagi yang nggak boleh lupa kita. Ini, Zulhijjah itu kita mengingatkan sejarah dan napak tilas yang luhur. Itu bulan Zulhijjah. Ini kan bulan Zulhijjah yang pertama tadi apa? Tingkatkan amal soleh, ibadah. Tadi ibadahnya tadi ya disebut ya. Nah, yang kedua apa? Tingkatkan. Zulhijjah itu mengingat sejarah dan napak-tilas yang luhur Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya, kita melihat sejarah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Ibrahim memiliki sebuah sebuah totalitas kepada Allah. Sebuah totalitas Nabi Ibrahim ketika melakukan ibadah, Bapak Ibu sekalian. Totalitas Ibrahim.
Jadi ada nampak tilas tentunya, dan kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim melakukan ibadah, Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Ibrahim itu diuji Allahnya luar biasa, gitu ya. Bukan ecek-ecek diujinya Nabi Ibrahim itu. Maka Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat di ayat, ya, satu ayat itu kan disebutnya uswatun hasanah. Selain Rasulullah, ya, secara teks. Itu Ibrahim disebutnya uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Surat apa itu, Pak? Surat Al-Mumtahanah, ya. Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan bagi kamu pada dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim. Bahkan dalam surat An-Nisa Ibrahim disebut apa? Kekasih Allah. An-Nisa. Nah, kita lihat ya dalam An-Nisa. An-Nisa 125, Ibrahim disebut kekasih Allah. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia mengerjakan kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti agama Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Nah, ini, kalau Ibrahim sebagai kekasih gimana? Ibrahim sebagai kekasih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa Ibrahim jadi kekasih, Bapak Ibu sekalian? Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, Ibrahim, kenapa Allah menjadi kekasih? Kenapa engkau menjadi kekasih Allah? Kata Ibrahim, bitalatati asya. Aku menjadi kekasih Allah itu dikarenakan tiga perkara, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa saja? Kata Ibrahim, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku dahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Kata Ibrahim, itu yang menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takafallahu li. Aku tidak pernah ragu terhadap apa yang Allah jamin untukku. Ibrahim telah dijamin, makhluk Allah dijamin rizkinya, dan Ibrahim tidak pernah ragu terhadap itu. Ya, makanya Bapak Ibu jangan pernah kita ragu terhadap rizki yang Allah berikan buat anak kita nanti. Jangan takut. Nah, Ibrahim, aku jadi kekasih Allah karena aku tidak pernah ragu terhadap apa yang Allah jamin untuk rizki salah satu. Bahkan Ibrahim mengatakan, wa mata asyaitu wa mata ghadaitu illa ma'adai. Tidaklah aku makan malam, makan pagi, kecuali aku makan bersama tamu, Bapak Ibu sekalian. Kata Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bahasa anak muda semangat mentraktir. Bukan semangat ditraktir, itu Ibrahim. Jadi 10 hari pertama, ya, ada keistimewaan apa? Ini, kita Zulhijjah ini mengingat sejarah dan napaktilas leluhur Ibrahim. Jadi tidak hanya Ibrahim menjadi kekasih Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Ibrahim juga apa? Ya,
seorang nabi, Nabi Ibrahim itu apa? Yang bisa menyempurnakan ujian Allah. Ya, Ibrahim. Al-Baqarah 124 Bapak Ibu. Ibrahim adalah nabi yang secara teks Allah sebutkan Ibrahim mampu menyempurnakan ujian. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Apa ujian-ujiannya Bapak Ibu sekalian? Banyak ya. Ya. Dalam tafsir apa itu? At-Tabrani ya. Disebutkan apa? Ibtalahullahu bi amrin azim. Allah telah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat dahsyat, ujian yang sangat berat. Salah satunya apa? Ya, ujian apa? Al-kaukab wal qamar wasyams. Ibrahim diuji oleh Allah dengan adanya bintang, adanya bulan, adanya matahari. Ibrahim mencari Tuhan. Itu ujiannya dalam tafsir At-Tabrani disebutkan. Apalagi Tsummanar, Ibrahim juga diuji dengan api yang panas. Ketika Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud karena dakwah Ibrahim. Ya. Tapi api itu kemudian jadi dingin. Tsumma bil hijrati min ahlihi wa waladihi. Ujian buat Ibrahim juga apa? Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, meninggalkan keluarga istrinya dan anaknya. Tsumma bil khitani ala ra'si 80 sanah. Bahkan Ibrahim diuji oleh Allah untuk melakukan khitan pada usia 80 tahun, Pak Adri. Khitan pada usia 80. Khitan pertama di dunia. Ibrahim. Yang paling berat, tsumma bidzabhil walad. Kemudian Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya sendiri. Ya. Sanggup kita. Mungkin menurut undang-undang internasional saat ini Ibrahim disebut melakukan itu. Kejaman membunuh itu. Ya, tapi ternyata Ibrahim lakukan semua. Dan Allah menggantinya ya dengan kibas. Jadi Ibrahim mampu menyempurnakan ujian-ujian dengan baik. Ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membuat kita sama-sama Bapak Ibu bisa meneladani Ibrahim ya, karena Ibrahim ini teladan kita ya, ayah yang luar biasa Ibrahim. Sepengetahuan saya nabi yang paling banyak doanya dalam Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa melaksanakan ya, beribrah kepada leluhur kita. Beribrah kepada leluhur kita. Dan ujiannya berat ya. Ibrahim tuh istrinya berapa Pak Adri? Ujian cinta itu. Usia kan kalau kita kenalnya berapa? Istri. 2 ya. Betul Bapak Ibu? Padahal istri Ibrahim itu ada 4. Anaknya berapa? Kita nyebutnya 2, Pak. Anaknya 12. Ibrahim menikah pertama dengan siapa? Sarah. Sarah binti Amul Khalil. Ya. Sarah ini punya anak satu Ishak. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, Ibrahim punya anak dari Hajar. Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Orang Qibti, orang Mesir. Sarah Hajar itu. Qibti Mesir. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Telenovela Marimar, Maria Mercedes, Cassandra. Itu orang Qibti itu. Ceritanya itu. Ya. Zaman dulu itu.
orang Gibti Mesir. Nah, Sarah itu dari sana. Hajar. Anaknya siapa? Ismail. Udah 2 itu. Bahkan setelah menikah dengan Sarah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam Qasasul Anbiya disebutkan tazawwaja ba'daha Qantura binti Yaqtan al-Kan'aniyah. Ibrahim menikah juga dengan Qantura, putrinya Yaqtan al-Kan'aniyah. Beliau melahirkan 6 anak dari Qantura itu. Ada Madian, ada Zamron, ada Siraj, ada Yakshan, Nasuk, dan yang ke-6 itu ada juga yang nggak keboro disebut nama, dikasih nama. Kemudian Ibrahim menikah dengan siapa? Dengan Hajun binti Amin. Dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, kisah-kisah Nabi. Ya. Dan dari sini Ibrahim kemudian melahirkan 5 anak. Ada Kisan, ada Sauraj, ada Amim, ada Luton, ada Nafis. Nah, ini cerita dari Abu Qasim As-Suhaili. Jadi Ibrahim anaknya bukan 2, istrinya bukan 2, gitu. Ya, tapi kalau ngisi kuis ya jawab aja 2 kalau pengen benar. Menurut orang yang buat kuis. Jadi Bapak Ibu ya, ini luar biasa Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya membuat ya kita semua bisa meneladani leluhur kita. Dan kita semua sama-sama. Nah ini kemudian bulan Zulhijjah tadi sudah disebutkan banyak zikir dan berdoa, sudah tadi ibadah-ibadahnya ya, dan berkurban tentunya. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Barangkali nanti ada respon, ada tanya jawab. Mudah-mudahan Allah yang memberi ilmu buat kita semua persiapan bulan Zulhijjah. Kalau pemerintah Selasa, mau dia besok. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas materi, paparan, ilmu dan tausiah diberikan pada kita semua, sangat inspirasi dan semoga menjadi untuk kita semangat untuk fokus meraih keutamaan, berbagai keutamaan tentunya di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini tentunya. Baik, sudah banyak materi hari ini, silakan pada para jamaah sekalian yang akan mengajukan pertanyaan, boleh melakukan, silakan menuliskan di laman chatnya, atau barangkali akan mulai audio, persilakan. Izin Ustaz, sebelum yang lain saya yang akan bertanya dulu Ustaz. Karena yang lain belum ada. mau bertanya boleh? Adalah terkait dengan tadi disampaikan oleh Rasulullah dari hadis yang Ustaz sampaikan, siapa yang memiliki keleluasaan namun tidak berkurban maka jangan dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami, begitu saja. Ya. Nah di sini yang ingin saya pertanyakan adalah terkait dengan keleluasaan tadi Ustaz. Karena tadi di Ustadz yang saya sampaikan ada nenek-nenek ya tadi Ustadz ya, yang sampai dia menabung luar biasa mungkin berapa tahun itu sampai bisa kurban 65 juta. Untuk saat ini kan Ustadz bertahun-tahun ini menjadi sebuah trending lah ya untuk berkurban itu. Jadi kadang mungkin tidak jadi seperti pengorbanan Ustadz. Karena sudah rutin begitu Ustadz. Jadi kalau misalkan di sisi lain ada yang berkurban tuh sekarang kalau tidak salah antara nominal 3,5 juta sampai mungkin ada yang 5 juta saja. Mungkin di sebagian orang untuk melakukan kurban itu sampai gajinya tuh habis barangkali sebulan. Habis kurban dia. Tapi ada juga yang berkurban yang mungkin dengan nominal yang sama, tetapi uang di rekeningnya mungkin jauh lebih banyak, mungkin bisa masih banyak gitu kan. Nah, terkait perbedaan value tersebut, Ustaz. Bagaimana makna itu sendiri bagi masing-masing, Ustaz? Karena ada yang mungkin berat, tapi betul-betul pengen gitu, Ustaz, untuk berkurban. Tapi itu sudah menjadi rutinitas, dia mau tiap bulan udah berkurban, udah transfer, udah selesai gitu. Nah, itu apakah ada perbedaan, Ustaz, dari Allah Subhanahu Wa Taala ributnya seperti apa? Karena mengingat Nabi Ibrahim saja mencontohkan kepada kita berat sekali tadi Ustaz sampaikan menyembelih anaknya itu, Ustaz. Begitu, Ustaz, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kurban ini kan
buat kalau kita lihat materi ya, ringan jadinya kalau kita nabung. Kalau kita nabung sebulan aja 300.000 gitu ya, kali 12 itu udah cukup Pak Adri. Jadi kita berusaha untuk meringankan kewajiban. Karena itu salah satu pengorbanan loh gitu ya. Ya, nabung itu kan salah satu berkorban, kita berusaha bersungguh-sungguh dengan nabung itu. Nah, itu udah pakai cara tuh kita sekarang itu. Artinya orang sekarang tuh mungkin nggak kurban kalau melihat cara ini ya. Jadi orang-orang yang nggak kurban tuh benar-benar lalai gitu loh, benar-benar lalai. Jadi sekarang tuh nggak ada alasan ya orang-orang yang bekerja gitu ya. Ya, dia tidak punya alasan tidak bekerja. Tapi ya di sebagian masyarakat kita kalau sebulan 300.000 itu ada yang gede juga. Artinya, oh itu terlalu besar. Artinya apa? Kekuatan kita untuk berusaha menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan, ya Allah tidak menyanyiakan itu. Ada orang yang kurban, dia nabung dulu. Ada orang yang pengen kurban ya, nggak usah kayak gitulah. Dia nggak usah nabung, langsung beli langsung ada. Karena dia ada uang. Tentunya kan beda value-nya. Berkurbannya beda. Makanya al-ajru ala qadril masyaq. Pahala itu didapat berdasarkan tingkat kesulitan. Gitu. Ya. Pak Adri kan sekarang di Jakarta ya. Nah, itu perjuangannya lebih banyak itu. Istri. Aduh gitu itu. Ya, perjuangan pahalanya lebih besar. Ya, nggak ketemu istri seminggu itu berjuang, berjihad itu. Ya. Nah, al-ajru ala qadril masyaq. Pahala itu ya sesuai dengan tingkat kesulitan. Makanya tiap orang tentunya beda Bapak Ibu ya, pahala yang didapat tergantung. Aduh, Masya Allah, sepertinya Ustadz terputus nih koneksinya ya. Ustadz izin saya coba untuk kontak beliau. Baik, silakan pada jamaah sekalian sambil kita menunggu hubungan langsung kembali dengan Ustadz, silakan untuk menuliskan pertanyaannya barangkali di laman chat. Saya lihat belum ada pertanyaan, sudah ada belum? Oh, udah ada. Kalau bertanya langsung boleh? Boleh sekali Dok, silakan. Tapi ini Ustadznya sepertinya terlempar keluar, ini mungkin sinyalnya ya. Sudah ada Pak Adri. Oh, siap. Alhamdulillah, mangga Ustadz, mangga Ustadz. Aduh. Ustadz, tadi Ini ada yang lempar saya ini. Mau bertanya Pak Ustadz? Mangga, Bu Dokter. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah ada dua pertanyaan. Pertanyaan bahwa bagi mereka yang memang tidak bisa berkurban, mereka itu sebetulnya sudah menjadi muqarib karena saat Rasulullah berkurban itu untuk beliau, keluarga dan umatnya. Yang nggak Itu mampu. mohon penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, sekarang Unpad kan menghibahkan 90 domba untuk tandik yang akan menjadi muqarib. Nah, itu sebetulnya nanti itu boleh tidak? Ya seperti kita orang tua misalnya untuk semua anak-anak itu ada yang masih kecil. Tapi misalnya kita punya anak 5. Jadi kita keluarga ada 7, kemudian kita kurban dengan 7 atas nama tiap anak. Ya, pertama itu, ataukah kurban itu boleh hanya untuk keluarga, misalnya 1 saja untuk keluarga. Itu mungkin pertanyaannya Pak Ustadz, hatur nuhun. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus Ustadz. Ya. Alhamdulillah Bu Dokter. Yang pertama ya, memang ada hadis yang menjelaskan seperti itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban
untuk apa? Untuk umatnya ya, untuk umatnya. Bagi yang tidak bisa mampu berkurban. Itu. Jadi Rasulullah kan dengan 2 kambing gitu kan. Yang satu untuk Rasulullah dan yang kedua kata Rasulullah ini untuk umatku yang tidak bisa. Gitu. Nah, ini jangan dijadikan alasan. Kenapa nggak kurban? Udah sama Rasul. Nggak begitu ya, dokter ya. Udah sama Rasul. Nggak begitu. Ya. Justru kita harus menjadi orang yang mampu tidak dikasih dispensasi. Ya, itu. Kita harus menjadi orang yang mampu. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang dikasih dispensasi. Ya, satu itu. Jadi saya lebih lebih suka kita melakukan kurban daripada kita kemudian dikasih dispensasi ya. Pak Andri mending kurban, mending enak dikasih dispensasi. Kurban, Ustaz. Kurban ya. Kurban. Kita nggak mau dikasih dispensasi kan? Boleh dispensasi diterima, tapi kita ingin berusaha betul benar-benar ya melakukan kurban itu. Ya bagi yang tidak mampu Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Kan ini ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ya ibadah sunnah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya, tetapi kita kemudian jangan gara-gara sunnah ini kemudian kita tidak tidak melakukannya ya. Kita ingin betul bahwa melakukan kurban ini kita belajar bagaimana kita berkurban, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Mungkin begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, kemudian yang kedua ya tentang Unpad sudah menghibahkan untuk ya. Harus jelas orangnya siapa Bu Dokter. Ya, harus jelas orangnya siapa gitu loh. Ya jangan ya harus jelas ini buat siapa. Ya, kan kurban itu kan 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga kan? Ya. Kan begitu. 1 ekor kambing cukup 1 keluarga. Kalau 1 orang 1 ekor kambing lebih bagus. Gitu. Ya kan? Lebih bagus. Bahkan dagingnya lebih banyak dan fakir miskin lebih banyak dikasih. Dan menguntungkan buat para yang dagang gitu loh, ya. Jadi ada aspek ekonomi, ada aspek syariah. Aspek syariahnya 1 keluarga cukup 1 kambing. Tapi kalau 1 keluarga, 1 orang 1 kambing lebih bagus. Kenapa? Supaya yang dagang kambing laku jualannya. Gitu. Jadi lebih bagus lagi. Dan 1 sapi kan untuk 7 orang. Tapi 1 sapi untuk 1 orang boleh nggak? Lebih bagus. Bagus. Lebih bagus kan. Maka kalau Unpad ada beberapa ekor kambing Unpad, apa tadi yang dihibahkan 82. Ya. Disebut aja Bu Dokter untuk siapa aja nih, para dosen. Ya, jadi katanya untuk tendik Unpad itu kan saya nggak tahu apakah dari pribadi orang ataukah dari instansi ya. Karena Unpad itu menghibahkan 90 kambing domba untuk tendik katanya. Jadi itu berarti nama tendiknya harus jelas ya siapa. Ya, tendiknya siapa aja. Ya, tendiknya kemudian ada. Uangnya itu dari instansi boleh tuh gimana tuh? Saya nggak tahu. Itu kan nanti gini. Ya kan itu uang dari instansi kan diberikan buat tendik. Yang kurbannya kan atas nama tendik, nggak apa-apa. Jadi saya dapat uang untuk kurban
dari perusahaan saya, kan bagus. Itu artinya perusahaan yang benar-benar sayang sama karyawannya. Begitu. Begitu ya, wow. Iya, bagus itu. Unpad kalau gitu. Iya, hidup Unpad. Malah Iya. saya mendukung. Kalau bisa tidak hanya teknik, semua dosen gitu loh. Kurbannya udah ditanggung oleh Unpad. Di situ juga, dokter. Jadi mau usul sama Bu Rektor. Iya. Kan bagus gitu kan. Bagus. Aduh, jadi ini luar biasa buat teknik. Tadi mungkin mungkin ini apa tiap tahun bergantian gitu kan. Iya, betul. Artinya betul. ini sudah meringankan gitu loh, ya. Dan mudah-mudahan Unpad dapat berkah gitu kan. Bagus menurut saya. Amin. Ya Amin. seperti orang dapat hadiah umroh lah gitu. Ini kan mirip-mirip begitu iya. tuh. Ya kan dapat hadiah umroh kan bagus itu. Ya saya kira seneng lah kalau karyawan Unpad diumrohkan. Saya kira seneng. Ya. Jadi yang pertama kali umroh ini umpamanya pengurus Asyifa. Waduh, luar biasa itu. Yang dapat hadiah untuk kurban pengurus Asyifa seluruh DKM di Unpad gratis. Tahun ini untuk apa? Untuk kurban ditanggung Unpad umpamanya. Nah, namanya aja disebutin. Begitu Bu Dokter. Ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih buat Terima Unpad, kasih. ya, jajaran para pimpinan Unpad yang telah memberikan hadiah 98 ekor. 90 ekor ya. Ya, 90 ekor buat Tendik ya untuk kurban. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Amin. dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Itu ya. Alhamdulillah. Terima Senang kasih, saya dengarnya, Pak. Pak Dokter. Sami. Mau Baik, bertanya. alhamdulillah. Terima kasih Dok atas pertanyaannya. Prof Azali, Pak Andri. Silakan Siap, Prof. Prof. Azali. Enggak, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Damang, Prof, sehat. Alhamdulillah. Ini karena nanti Ustadz Lebaran itu berbeda. Iya, Nah Prof. itu kan puasa pada waktu Lebaran itu haram. Bagaimana nah Ustadz di puasa? Nah, yang haram itu yang meyakini hari itu Lebaran, Prof. Pemerintah. Saya gitu meyakini Lebaran itu katakan hari Kamis. Nah, saya tidak boleh puasa hari Kamis. Ya, tapi kalau saya meyakini Lebaran itu hari Jumat, katakanlah saya puasa hari Kamis, nggak apa-apa. Atau udah ada yang Lebaran duluan, nggak apa-apa. Karena kita yakinnya itu bukan hari Lebaran. Oh iya. Iya kan? Yang nggak boleh itu dia saum pada hari yang diyakini itu Lebaran. Nggak boleh. Gitu kan. Orang mah pemerintah, nu dosana pemerintah. Ya, itu nama kita itu nama ngikuti pemerintah kan sudah ditentukan nanti tanggalnya sidang gitu ya. Jadi yang penting ikuti apa yang dijadwalkan pemerintah. Itu kalau ada saudara kita yang lebih dulu katakan ini tanggal 1-nya nggak apa-apa. Nah, buat ada kita yakin hari Rebo katakan saum Arafah. Tapi ada saudara kita hari Kamis udah katakan udah itu hari Selasa gitu kan. Ya nggak apa-apa. Sebab hari Selasa kita saum gitu kan. Mereka ada saudara kita yang sudah Lebaran nggak apa-apa karena kita meyakini hari itu tanggal 9. Gitu. Jadi jangan jangan terganggu dengan orang yang berbeda dengan kita. Ya jangan terganggu. Itu Prof. Terima kasih. Sama-sama Prof. Terima kasih Pak Fazali pertanyaannya. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih atas jawabannya. Jadi mirip-mirip aja seperti perbedaan Idul Fitri kemarin Ustaz ya, ada yang saum juga. Sama ada yang bahkan sana saumnya wajib ya Ramadan itu. Baik Ustaz, ini sebetulnya tadinya sih saya semoga tidak ada pertanyaan yang terulang sebetulnya ya. Ini sering ada pertanyaan terulang tuh di bulan Dzulhijjah ini terkait akikah dan kurban. Nah, ya. Pertanyaan akikah itu suka diajukan ketika pas kurban gitu. Karena akikah terkait Dzulhijjah. Tapi pertanyaan itu ada nih Ustaz dari Dr. Suwardi. Izin saya bacakan Ustaz. Kalau kurban itu kalau mampu boleh tiap tahun atau kalau sudah pernah cukup sekali seumur hidup. Terus pertanyaan yang kedua,
mana yang lebih dulu dilaksanakan, kurban dulu atau akikah dulu untuk anak kita? Ya. Kurban itu tidak ada penjelasannya setahun sekali seumur hidup. Ya, ibadah haji cukup sekali, wajib. Sisanya sunnah. Kalau kurban itu nggak ada. Yang ada man kana lahu sa'atun walam yudah. Jadi tidak disebutkan itu tahunnya. Jadi artinya tiap tahun kita kurban. Begitu ya. Yang kedua, mana dulu? Kurban dulu, akikah dulu. Akikah itu kan sunnah muakkad. Sunnah yang terbatas dengan waktu. Ya kalau sudah lewat, ya selesai. Itu sunnah. Ya memang ada hadis begini. Ya, seorang yang anaknya nggak diakekahi, gitu kan? Begitu kan? Nanti ini anaknya yang nggak diakekahi itu gimana hadisnya itu? Harus ditebus gitu kan? Tergadai, Ustaz. Kullu ya, murtahinun bi akikotihi. Ya, anak itu tergadai dengan akikahnya gitu. Nah, ya kalau kita mikirnya gadai itu gadai kita, ditebus gitu loh. Jadi anak Ida belum ditebus gitu. Nah, padahal kalau kita baca syarah, yang dimaksud dengan anak itu tergadai dengan akikahnya, anak-anak yang meninggal dunia pada saat dia belum balik dan anak itu belum diakekahi, nanti si anak itu tidak menyambut orang tua di depan pintu surga. Karena anak itu belum diakekahi itu, yang saya baca syarahnya hadis itu. Ya. Yang penting masuk surga. Walaupun nggak disambut anak kita gitu. Nah, sekarang kan tiap orang macam-macam bedanya, kemampuannya. Ya. Ketika seseorang menikah, terus lahirlah anak. Pas anaknya lahir, kebetulan ekonominya kurang bagus. Ya, anaknya sampai tidak bisa diakekahi. Sebelum balik, anak itu meninggal dunia. Ya kan? Tetap anak itu masuk surga. Tapi anak itu karena belum diakekahi, yang disebut murtahinun bi akikati itu, nanti begitu orang tuanya masuk surga, nggak disambut oleh anaknya. Gitu. Jadi kalau kita kan pandangannya anak itu belum ditebus akikahnya itu, makanya harus akikah sebelum kurban gitu. Nah, kalau menurut saya ya kurban saja nggak apa-apa karena sudah lewat gitu, sudah lewat kewajiban kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang konsentrasi kurban, kecuali memang yang melahirkan ya, 7 hari ya konsentrasinya akikah. Tetapi kalau bagus ya akikah ya kurban gitu ya. Ya bisa jadi tanggal 8-nya akikah, ya tanggal karena anaknya lahir udah 7 hari ya. Kemudian ya pas hari nahar ya dia kurban. Nah, itu lebih bagus. Begitu Bapak Pak Dokter Suwardi. Kalau yang ternyata Ustaz waktu 7 harinya bertepatan dengan 10 Zulhijjah tidak boleh disatukan Ustaz ya. Ya akikah ya kurban gitu ya. Janganlah. Jangan disatukan. Baik, Masya Allah. Baik, kami persilakan, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk kita lanjutkan kegiatan kajian ini. Sebelum beberapa pertanyaan, Ustaz mohon izin nanti di penghujung untuk mohon doa terkhusus kepada salah seorang pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Sebelumnya sudah saya WA juga nama beliau Ustaz, yaitu Dr. Irfan Afriandi, Wakil Dekan FK
Unpad beserta istri dari beliau, Dr. Andita. Pada hari Jumat kemarin ada kecelakaan sehingga saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mohon didoakan agar segera diberi kesembuhan dan kesehatan, Ustaz. Dan juga tentunya untuk kita semua. Baik, pada para jamaah sekalian, mangga. Tadi saya lihat ada juga yang open cam atau open mic. Silakan, kita masih ada waktu untuk golden moment ini, mendapatkan ilmu, terutama pembekalan untuk kita dalam memasuki 10 hari bulan Zulhijjah ini tentunya. Ada yang menyampaikan, Ustaz, saya pernah mendengar bahwa kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu waktu utamanya itu kan malam saja, menjemput Lailatul Qadar. Nah, kalau 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu waktu utamanya siang, katanya Ustaz. Nah, itu apakah ada penjelasannya, Ustaz, yang pastinya, Ustaz, terkait hal itu? Kalau saya sih siang malam, Pak Dri. Biar nyaman. Ya, ya. Kalau kita siang malam aja lah. Biar nyaman. Wal fajri walayalin ashrin. Nah, walayal ini malam ya dalilnya itu. Malam 10 ya. Iya, malam semua, tapi ya itu hari-hari. Kan di hadisnya hari-hari. Ya kalau hari-hari semua lah, siang malam mudah-mudahan. Ya malamnya kita tahajud, istighfar, berdoa kepada Allah itu. Berarti mulai malam besok yang ikut pemerintah ya, yang ikut Muhammadiyah, berarti mulai besok kita melakukan ibadah. Malam ini sudah masuk tanggal 1 berarti ya, yang ikut pemerintah. Malam ini Muhammadiyah, Ustaz. Ya, malam ini Muhammadiyah. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau yang mau saum berarti saumnya 11 bisa. Iya. 9 hari bisa saum. Kalau pakai hadis umum ya, makanya saum di tanggal 1 itu Abdullah bin Baik, Ustaz, izin ada satu pertanyaan kembali. Ini dari Ibu Nurul, yang pertanyaan tadi sudah terjawab ya terkait perbedaan 9 Zulhijjah dan puasa Arafah, itu sudah ditanyakan oleh Prof. Azali. Pertanyaan berikutnya Ibu Nurul adalah bagaimana hukumnya arisan kurban? Nah, Ustaz, suka ada yang arisan. Arisan kurban nanti yang dapat duluan gitu ya? Saya nggak tahu teknisnya bagaimana ini arisan kurban. Gimana ya? Jadi tahun ini buat si A atau mungkin gitu ya? Ya, arisan kurban itu kan mempermudah ya, intinya mempermudah. Kan arisan tuh boleh, intinya mempermudah. Ya kan, cuman itu utang aja, utang. Pak Andri itu utang. Ingat aja, arisan itu utang, itu aja. Iya, iya. Utang, nyicil. Sama dengan umroh, nyicil ke bank. Nah, begitu. Kan ada. Sama kan? Itu. Berarti baiknya, Ustaz, apakah baiknya dihindari atau bagaimana, Ustaz? Karena utang itu kan takutnya nanti meninggal atau bagaimana tidak selesai nanti, sementara dia udah menang kurban, katakan begitu, Ustaz. Ya, kalau lebih baik sih, kalau menurut saya ya, kalau kata-kata lebih baik ya kita jangan punya utang. Itu yang lebih baiknya jangan punya utang. Sesuai dengan kemampuan. Mending nabung. Nabung tiap bulan, nabung tiap saat, nanti pas 1 tahun begitu. Iya. Ya khawatir kalau arisan itu, mohon maaf, kalau arisan itu kan giliran ya. Kalau ada 10 orang kita 10 tahun kemudian tuh dapat itu gimana, saya nggak tahu itu arisan kurban itu. Ya tapi kalau sama-sama nabung, ya lebih baik kita nabung. Kita sebulan 300.000 bagi yang mampu gitu kan. Nanti pas tahun cukup itu. Itu kami di kampus begitu, para dosen nabung. Iya. Kalau di yang Unpad banyaknya kan nabung, para dosen Pak. dikasih subsidi. Ya, Prof. Yang banyaknya nabung memang. Halo, Jadi ini pas Prof Endang ya? Iya. Iya. Prof, ya, Prof. Biasa nabung gitu pas waktosnya udah cukup gitu. Bagus. Nanti kan dari Unpad itu kan sekarang buat tendik, Prof. Nanti itu hadiah buat guru besar, Prof. Jadi tidak usah kurban. Mungkin ada dari FK Unpad gitu. Dijamin kurbannya itu. Ya, kalau nabung ya lebih bagus. Kalau saya setuju nabung ya. Nabung itu lebih pengorbanan kitanya ada loh gitu ya.
Ya, itu kita membuat kita mujahadah itu semangat ya nabung itu. Jadi nabung aja tiap minggu atau nabung tiap bulan. Ya. Saya kira nabung lebih bagus. Ya, tapi arisan pun boleh, tapi utang. Arisan itu utang loh ini. Ya, arisan utang. Ya. Kita kan jangan banyak utang lah. Yang penting nabung kita sendiri aja. Nah, sekarang saya kira kalau kami ya beli dua. Jadi si 1 tahun kambing itu dibeliin 2. 1 tahun diurus, nanti 1 tahun buat peternak, 1 tahun buat ya itu, buat muqarib ya, yang kurban, buat mudhohi. Ya itu, jadi saya kira bagus ya. Kalau saya lebih cenderung kepada nabung. Ya, kalaupun ada yang mau arisan, ingat itu utang. Gitu aja. Itu utang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah. Sepertinya tidak ada. Nanti biasa. Oh, silakan Ibu. Pak, maaf mau nanya mengenai Ya, itu, dokter. mengenai apa namanya yang tidak boleh potong rambut, gunting kuku. Nah, itu yang saya mendengar ada informasi bahwa yang tidak boleh dipotong rambut atau potong kuku itu bukan yang kurbannya, tapi binatangnya, karena nanti itu akan menjadi saksi gitu. Itu, nah itu bagaimana Pak pandangannya? Ya. Jadi binatangnya, karena itu kukunya, rambutnya itu akan menjadi saksi nanti. Kecuali nanti Allah itu urusannya. Nah, ini kelihatan Pak Adri, Bapak Ibu. Kita lihat ini ya. Ini teks hadisnya. Kita bicara teks hadis ya. Coba. Ini hadisnya yang ini, hadisnya nih. Nah, hadisnya. Oke. Man kana lahu dhibuhun, siapa yang sudah punya sembelihan yadbahuhu, ya, yang ia akan sembelih, fa idza uhilla hilalu dzilhijjah, apabila sudah nampak hilal, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka jangan dia ngambil dari sya'rihi, rambutnya. Rambut. Ini kata-kata sya'ar. Sya'ar. Yang kedua, bayangkan ini wala min adfarihi, tidak boleh mengambil kukunya syai'an hatta yudhhiya. Hi-nya domirnya kemana ini kata gantinya? Hi-nya kepada dhibhun, kepada man. Itu kepada orangnya atau kepada binatangnya. Ya itu makanya Pak. Sampai dia menyembelih. Sampai dia menyembelih itu siapa? Gitu loh. Ya. Binatang itu biasa pakai hak. Nah, di sini. Ya. Bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Kalau saya lebih cenderung menafsirkan ini kepada dirinya orang yang akan kurban. Bukan binatangnya. Ada riwayatnya nggak Pak? Kenapa gitu? Kenapa itu orangnya yang tidak boleh yang memotong? Nggak ada, itu hanya sunnah ya. Emang ada gitu Bu Dokter yang domba di kukunya di itu. Mungkin rambutnya Pak, mungkin rambutnya ya yang suka kan kadang-kadang supaya cantik, supaya bagus, jadi dicukur dulu. Ya, gitu. Kalau kukunya ada gitu, nggak ada. Jadi pendapatnya nggak rasional banget gitu loh. Emang ada itu yang beresin kuku kambing. Ya. Ya, mengandung apa ini? Ya, kalau saya lebih cenderung penafsirannya kepada yang kurban. Ya. Ya, makasih. Sunnahnya begitu. Sunnah loh, bukan wajib. Ya, mohon. Bukan wajib, sunnah.
Jadi kalau memang kita mau itu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mau apa? Mau ngeret kuku gitu ya, menggunting kuku ya nggak apa-apa. Sunnah. Ya kan ini seperti sami-sami Bu Dokter. Jadi kita seperti kewajiban gitu. Banyak medsos ini, wah tanggal 1 ingat. Padahal yang mau kurban, yang tidak mau kurban kan nyantai aja. Tapi suka begini, ya peperian atau cerita kurban atau kuku-kuku cenantong dikeret gitu. Ya. Wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih. Syukur jazakallah. Nanti Ustaz mohon izin boleh meminta materi ini Ustaz. Oh boleh. Nanti saya kirim ke Pak Adri ya. Siap. Ini kepada Nanti saya buatkan ini dulu PDF-nya ini. Siap. Jadi jamaah sekalian silakan yang akan meminta boleh langsung kontak saya nanti nomor nanti saya buatkan PDF-nya. Ini penting sekali. Termasuk tadi juga ada pertanyaan mohon dijelaskan tentang puasa 10 hari awal Zulhijjah. Tadi karena sudah dijelaskan di awal ya, mungkin melalui materi ini mungkin bisa terjawab. Dan mengingat waktu sudah di penghujung, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Ya. Mohon izin untuk memimpin doa bersama, terus tadi untuk Dr. Irfan dan juga istri Ibu Dr. Anglita, mohon untuk berikan kesembuhan dan kesehatan sedia kala, dan juga untuk kita semua. Monggo Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa untuk saudara kita, Bapak Dr. Irfan Afriandi dan Ibu Dr. Anglita Yanti Setiasti, dokter spesialis beliau terkena musibah kecelakaan dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mari kita berdoa buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan pertemuan malam ini pertemuan yang memberikan kebaikan untuk kami, memberikan ilmu bagi kami, dan jadikan pertemuan ini memberikan makna silaturahim yang dalam bagi kami. Jika ada di antara kami yang sedang bingung, bahagiakan ya Allah. Karena Engkaulah sumber kebahagiaan. Jika ada yang sedih ya Allah, gembirakan karena Engkau sumber kegembiraan. Jika ada yang punya utang, lunaskan ya Allah karena Engkau yang Maha memudahkan. Dan jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Khusus buat saudara kami, Wakil Dekan Fakultas Unpad, Wakil Dekan 2 Fakultas Unpad, Dr. Irfan Afriandi, dan Ibu Dr. Anglita Yanti Setiasti, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sembuhkan ya Allah, karena Engkau yang menyembuhkan. Allahumma rabbana si adhibil ba's isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa'an la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah, karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza bihi minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dan juga tausiahnya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua memahami dan juga doa dipanjatkan. Semoga Allah ijabah doa untuk kita semua, terkhusus untuk yang sedang sakit saat ini Bapak Wadik, Dr. Irfan dan juga Ibu Dr. Anggita. Semoga Allah berikan kesembuhan dan tentunya untuk kita semua juga semoga Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah jauhkan dari segala macam ujian yang tidak mampu kita menghadapinya. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga di 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini Allah berikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, kemampuan optimal sehingga kita tidak menyia-nyiakan berbagai macam keutamaan yang tadi telah Ustaz sampaikan di bulan Zulhijjah ini. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, semoga Allah berikan kesehatan dan Allah jadikan mereka semua menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang berkurban maupun yang belum saatnya untuk berkurban, semoga Allah segera berikan kemampuan. Masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menabung, barangkali yang mungkin masih sempat, silakan untuk kita rebut, kita sama-sama berjuang melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Zulhijjah ini. Semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada guru kita Ustaz Haji Ahmad Humaydi dan juga pada jamaah sekalian. Syukron jazakumullah khairan hasanah jaza fid dunya wal akhirah. Semoga kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.